iman wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman aman imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun. Badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun. Badan sehat bangsa kuat. Halo pemirsa dan pendengar, senang sekali saya Egit Hapsari dapat hadir menemani Anda kembali hari ini. Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas, serta jangan lengah dan lelah untuk disiplin, menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Jangan lupa pula untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Nah, tema dialog kita hari ini adalah perkembangan penanganan COVID-19 belajar dari negara lain yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Graha BNPB, Jakarta. Pemirsa dan pendengar, sejak WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi pada Maret lalu, virus ini telah menyebar dengan masif hingga menyebabkan kematian sebanyak 1.845.408 jiwa di seluruh dunia. Berdasarkan data per 4 Januari 2021, terdapat 772.103 kasus di Indonesia dan 85 juta lebih di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa COVID-19 ini sangat erat hubungannya dengan perilaku karena peluang transmisi virus ini sangat dipengaruhi oleh kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan. Namun banyak negara yang ternyata berhasil mengatasi pandemi ini dengan baik hingga kini kehidupan perlahan kembali pulih dan normal. Bagaimana kita dapat belajar merespon pandemi ini sehingga tingkat penularan dapat dikendalikan dengan baik. Telah hadir di studio narasumber kita Profesor Wiku Adhisa Smito, Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19. Halo, selamat siang Prof. Wiku. Selamat siang. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Alhamdulillah sehat ya. Dan harapan kita semuanya pun sehat ya, Prof. Wiku narasumber kita. Dan selanjutnya telah bergabung melalui video conference Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia, Bapak Jauhari Oratmangun. Halo, selamat siang Pak Jauhari. Selamat siang dari Beijing, apa kabar Mbak Egit, apa kabar Prof. Wiku? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga baik, salam ya untuk Beijing ya. Dan narasumber berikutnya yaitu Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Bapak Suryo Pratomo. Halo Mas Tommy, gimana kabarnya Mas Tommy? Baik, Maggie. Baik, Pak Alhamdulillah. Jo. Baik, salam untuk di Singapura ya, Mas Tommy. Baik, pemirsa dan pendengar, sebelum memulai perbincangan, sebagai informasi, kondisi studio telah disanitasi, mikrofon yang kami gunakan juga sudah didisinfeksi, dan kami juga senantiasa menjaga jarak. Talk show ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Sebelum mulai diskusi, seperti biasa, mari kita gunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Silakan, Prof. Wiku. Nah baik Prof. Wiku, ini menandai awal 2021, artinya sudah kurang lebih 10 bulan ya Indonesia dan kita bersama berjibaku dengan pandemi COVID-19 ini. Dan kita baru saja nih selesai masa liburan ya Prof ya. Nah beberapa saat yang lalu ini penambahan kasus yang terkonfirmasi positif ini menembus angka 8.000 lagi ya Prof ya. Namun berdasarkan data per 4 Januari 2021 lalu ini hanya 6.753. Nah apakah fluktuasi ini juga dipengaruhi oleh momen liburan? Ya, baik, terima kasih Mbak Egit. Jadi kalau kita belajar dari 10 bulan kita menangani atau menghadapi COVID ini, memang terjadi fluktuasi kasus.
Dan lonjakan-lonjakan kasus ini biasanya terjadi pada saat liburan panjang rupanya. Dan kepatuhan masyarakat juga terlihat menurun pada saat liburan panjang itu yang menetap. Dan ini yang harus kita ubah. Dan pelajaran dari situ sebenarnya kita lihat bulan Maret sampai dengan bulan Juli itu 4 bulan, kasusnya dari 1.107 kasus menjadi 37.342 kasus. Itu perlu 4 bulan untuk bisa naik sebesar itu. Diikuti dengan peningkatan testing hingga 50%. Itu prestasi atau kinerja kita pada saat 4 bulan pertama waktu itu. Dan itu juga ada liburan Idul Fitri waktu itu dari tanggal 22 sampai 25 Mei 2020. Kemudian kalau kita lihat di bulan Agustus sampai dengan Oktober, ini hanya dalam waktu 2 bulan, kasusnya itu dari 39.354 naik menjadi 66.578 dan peningkatan testingnya 40%. Jadi kalau kita bisa lihat ini semakin pendek waktunya naiknya makin banyak. Betul. Dan pada periode ini juga terjadi event libur panjang tanggal 17, tanggal 20 hingga 23 Agustus 2020. Yang lebih parah lagi adalah kondisi yang kita hadapi kenaikan tertingginya pada periode November-Desember. Ya, dalam waktu hanya 1 bulan, kasus aktifnya itu meningkat 2 kali lipat. 2 kali lipat. 2 kali lipat dari 54.804. Jadi angkanya saja sudah tadi awalnya dari 1.107, sekarang sudah 54.804 menjadi 103.239 hanya dalam waktu 1 bulan. 1 bulan saja. 1 bulan saja meningkat seperti itu. Dan trennya ini terlihat sampai dengan sekarang masih meningkat drastis. Ini yang harus menjadi alarm kita semuanya melihat dari kondisi yang ada. Dari pengalaman 3 libur panjang. Sedangkan di Desember ini ada libur Natal dan Tahun Baru yang memang dulunya panjang, dipotong di tengah, tapi kecil-kecil berdekatan. Jadi potensi ada jembatannya yang potensi juga sebenarnya punya efek untuk meningkat. Jadi meningkat atau enggak kita lihat saja nanti. Biasanya tuh terjadi peningkatan tuh sekitar 10 sampai 14 hari kemudian. Tinggal kita lihat kepalanya di awal liburan tanggal 24 dan kita lihat nanti seperti apa 10-14 hari dari tanggal 24 atau nanti akhir dari liburan panjang itu sendiri. Moga-moga tidak naik seperti sebelum-sebelumnya. Semoga ya, karena Semoga. tentunya kita sudah 10 bulan menghadapi pandemi ini, harusnya kita belajar dari kesalahan. Begitu ya Prof ya. Prof Wiku, ini beberapa negara berhasil menekan penyebaran, tapi kemudian kasus positif ini kembali meningkat hingga akhirnya melakukan lockdown kembali. Seperti yang terjadi di Eropa akhir-akhir ini. Bagaimana fenomena ini bisa terjadi? Jadi fenomena ini bisa terjadi karena memang pandemi ini panjang sekali. Jadi yang diuji adalah ketahanan. Ketahanan bangsa manapun, ketahanan pemerintah dalam mengendalikan kasus ini yang berkolaborasi dengan masyarakatnya sendiri. Ternyata dengan ditarik panjang begini, memang ada kejenuhan di masyarakat. Ada kelelahan juga mungkin di pemerintah dalam menangani seperti ini. Kita tidak tahu sampai kapan, tapi belajar dari berbagai tren yang ada di berbagai negara, terlihat yang sebelumnya Indonesia atau masyarakat Indonesia melihat, oh negara barat lebih bagus gitu kan. Ternyata sekarang negara barat juga ada yang naik turun seperti itu. Ada second wave, third wave. Jadi itu proses belajar juga buat kita, buat negara itu juga gitu, dari pengalaman yang ada. Jadi kita harus saling, intinya gini, kita semua harus saling belajar. Nggak ada yang punya pengalaman yang paling hebat. Yang kita pikir negara maju hebat, ternyata kenyataannya nggak seperti itu dalam penanganan pandemi. Sebaliknya juga negara yang mungkin dianggapnya nggak bisa, ternyata mungkin bisa. Nah, untuk khusus Indonesia kita harus lihat bahwa bangsa kita ini bangsa yang besar. Jadi tantangannya besar. Kekayaannya tidak sebesar negara-negara kecil di Eropa atau di negara-negara yang lain. Maka dari itu kita harus mampu melakukan sesuatu yang punya ketahanan panjang. Jadi jangan berpikir hanya cuman ternyata bukan 1 tahun kan, ini bisa lebih panjang lagi. Tidak ada yang tahu kapan ujung dari pandemi ini ya, Tidak ada. begitu ya Prof Ya. Wiku. Nah selanjutnya kita akan bertanya pada Pak Dubes Pak Jauhari dari Beijing nih. Pak Jauhari, ini saya akan bertanya terkait perkembangan penanganan COVID-19 di Tiongkok. Gimana perkembangan penanganan COVID-19 di sana Pak Jauhari?
Terima kasih Mbak Egy, terima kasih Prof. Wiku. Saya senang tadi itu kata kuncinya itu ketahanan, kolaborasi dan disiplin. Mungkin itu yang terjadi juga di Tiongkok. Mungkin perkembangan di Tiongkok kalau bisa saya informasikan per tadi malam itu total kasus di seluruh Tiongkok itu 96.972. Nah, yang ada sekarang kasus positif atau pasien positif karena semuanya dirawat di rumah sakit itu 1.330. Meninggal itu 4.791 dan pasien sembuh itu 90.851. Dengan demikian per hari Minggu, jadi sehari sebelumnya karena data terakhir yang kita terima, itu ada 33 kasus positif baru COVID-19. Jadi ada 33 kasus, satu di Beijing. Sedangkan 12 provinsi itu sudah terbebas dari pandemi. Karena adanya kasus baru, jadi tingkat kedisiplinan dimintakan lagi kepada masyarakat terkait dengan ketahanan dan kolaborasi tadi. Jadi misalnya contoh kalau kita masuk ke Beijing sekarang, dulunya karantina, ini buat warga asing ya. Dulunya karantina hanya 14 hari, sekarang karantina jadi 28 hari. Lalu kemudian beberapa kegiatan-kegiatan atau event-event besar itu dianjurkan untuk ditunda sementara waktu. Saya mendapat undangan untuk beberapa event besar berbicara di sana, baru diberitahu tadi pagi juga ditunda sampai bulan Maret. Lalu kemudian karena ini juga menjelang libur Tahun Baru China, jadi dimintakan juga supaya membatasi perjalanan-perjalanan terkait libur. Itu video pada saat saya buat tanggal 1 Januari yang lalu kondisi di Beijing. Jadi di Beijing sendiri karena ada kasus baru sebanyak 14 sejak Desember, jadi di dua distrik dari Beijing itu ada pembatasan dari dua distrik itu tingkat kecamatan, dari dua distrik tersebut ada lokasi-lokasi tertentu di mana dari ditemukannya pasien-pasien baru, itu lalu kemudian semua di swab, jadi sudah sekitar mendekati 2 juta yang di swab, tetapi tidak di lockdown karena ada informasi yang saya terima itu disebutkan lockdown. Tidak. Kegiatan di Beijing seperti biasa, hanya saja tingkat kedisiplinan masyarakat dimintakan lagi, dan dari pengamatan saya di jalan-jalan sekarang semua kembali memakai masker, begitu juga dalam pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang, yang pertemuan-pertemuan masif besar itu untuk sementara ditunda. Kira-kira begitu mungkin perkembangan terakhir di Tiongkok, khususnya di Beijing. Baik, Pak Dubes, ini sekaligus mengklarifikasi bahwa Beijing tidak lockdown ataupun partial lockdown, yaitu kalau di Beijing. Bagaimana dengan kondisi Wuhan saat ini, Pak Dubes? Karena kan beberapa waktu lalu memang epicentrum dari pandemi ini berada di Wuhan. Kalau di Wuhan sudah jauh lebih baik ya. Jadi kalau di Wuhan itu misalnya mereka baru saja merilis itu emergency materials yang terbagi dalam 3 kategori. Jadi pertama itu kebutuhan pokok sehari-hari harus terpenuhi. Yang kedua produk pertolongan pertama dan perlengkapan darurat medis harus disimpan oleh setiap keluarga, dan mengimbau penduduk untuk buat persiapan jika terjadi wabah serius. Disarankan juga untuk menyiapkan persediaan obat-obatan dan lain-lain. Tetapi di kondisi di Wuhan sudah jauh lebih kondusif dibandingkan tentunya di bulan Januari, Februari, Maret sampai April. Karena Wuhan itu di lockdown sampai dengan bulan April. Tetapi tingkat kedisiplinan masyarakat tetap diminta untuk dipertahankan.
Baik Pak Dubes, ini mungkin untuk jumlah warga negara Indonesia atau WNI saat ini mungkin sudah tidak sebanyak tahun lalu karena sudah sebagiannya kembali ke Indonesia. Tapi dengan WNI yang berada di Tiongkok saat ini, bagaimana penanganan terhadap WNI yang terinfeksi atau jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti misalnya kematian Pak Dubes? Kalau WNI sendiri, puji Tuhan, syukur alhamdulillah, baik-baik dan sehat-sehat. Kita berkomunikasi terus dengan mereka selama ini. Setelah sebagian besar itu pulang ke Indonesia dan sebagian besar kan mahasiswa. Jadi mereka melanjutkan dengan studi online atau pelajaran online dari kota di mana tempat mereka berada. Memang belum diizinkan untuk masuk lagi ke China untuk ke offline. Jadi masih berproses khususnya untuk mereka-mereka yang butuh praktek seperti kedokteran, inovatif teknologi dan lain-lain. Khusus mengenai WNI yang di sini memang baru satu yang disampaikan itu terkena COVID, tapi WNI ini sebenarnya imported case karena datangnya dari Indonesia. Jadi setelah melalui proses karantina di Fuzhou, lalu dia ke Beijing karena memang bekerja di Beijing, lalu terdeteksi kemudian itu kemudian jadi jadi tempat di daerah tersebut itu ada beberapa yang terkena. Karena itu kita yang bersangkutan langsung menghubungi KBRI, kita sudah berkomunikasi dan dia itu statusnya sebenarnya OTG ya. Jadi dia tidak merasa sakit tapi ternyata positif. Nah, kemudian sekarang sudah di rumah sakit, salah satu rumah sakit penanganan COVID yang terbaik di China, itu ada rumah sakit khusus untuk itu, dan dia sudah di sana dan kita berkomunikasi terus dengan dia, kondisinya sampai saat ini baik, kita tetap membangkitkan semangatnya. Kalau yang meninggal saya kira sejauh ini tidak ada ya, tidak ada yang syukur alhamdulillah enggak begitu ya. Nah, yang terdeteksi sejauh ini ya baru satu itu saja yang sekarang sedang dirawat. Baik, nah itu tadi update penanganan COVID-19 dari Tiongkok, khususnya dari Beijing yang disampaikan Pak Jauhari. Nah dari Beijing kita beralih ke Singapura, kita akan bertanya langsung dengan Mas Tommy. Mas Tommy, ini hingga 14 Januari ke depan ini kan pemerintah Indonesia memutuskan melarang WNA masuk ke tanah air nih untuk mencegah penularan strain virus baru corona yang baru. Dan juga ini ternyata strain baru ini sudah terdeteksi di Singapura ya Mas Tommy. Nah bagaimana update penanganan COVID-19 di sana terutama setelah kabar adanya varian baru di Singapura tersebut? Jadi Egypt di Singapura sendiri sejak 28 Desember yang lalu mereka masuk ke fase 3. Fase 3 itu relatif lebih longgar, di mana masyarakat diperkenankan untuk berkumpul makan di restoran yang tadinya 5 orang menjadi 8 orang. Dan kemudian pertemuan-pertemuan pun dari yang tadinya dibatasi 50 orang menjadi 250 orang. Secara keseluruhan Singapura memang berbeda, tadi Pak Wiku mengatakan, di Indonesia itu laporan kemarin ketika kita rapat di Satgas hari Minggu, untuk mencapai 50.000 kasus COVID-19, di awal Maret itu kita butuh waktu 115 hari. Dan sekarang untuk mencapai 50.000 itu butuh waktu hanya 6 hari, tadi yang dikatakan oleh Pak Wiku. Di Singapura sendiri, karena mereka sudah berhasil melakukan flattening the curve, jadi kurva penularan itu praktis sangat rendah, bahkan tidak ada. Hari ini Singapura, atau sejak kemarin Singapura itu baru memulai masa sekolahnya kembali. Jadi anak-anak SD, SMP, SMA sudah mulai sekolah dan kemudian dilakukan protokol kesehatan, pemeriksaan. Yang menarik adalah kasus yang muncul dari pemeriksaan terhadap anak-anak itu, ada 2 anak SD yang positif COVID. Nah ini yang kemudian, sekali lagi sistem di Singapura itu pengawasannya sangat ketat dan mereka itu sangat alert. Mereka belajar dari pengalaman pada bulan April ketika mereka kasusnya meningkat sampai 1.300 ketika warga Singapura baru kembali dari Eropa dan khususnya dari Inggris, itu yang membuat kemudian mereka sangat ketat sekali melakukan pembatasan-pembatasan. Jadi
memang di Singapura sendiri sekali lagi praktis tidak ada kasus penularan. Tadi Egy mengatakan mengenai kasus strain baru dari UK itu terjadi ketika orang Singapura yang baru kembali karena liburan sekolah. Di Singapura itu siapapun yang kembali dari luar negeri dia harus menjalani karantina selama 14 hari. Nah, setelah mereka menjalani karantina, pada hari ke-10 itu dilakukan tes. Nah, ketika mereka mendarat kemudian di testing itu diketahui satu orang itu positif dengan strain baru. Jadi orang itu memang sejak awal tidak pernah keluar dari bandara dan langsung dari bandara itu dimasukkan ke ruang isolasi, bahkan yang positif itu sampai sekarang kemudian dikarantina. Jadi pengawasan yang sangat ketat, kemudian kontak tracing yang sangat ketat, membuat Singapura itu bisa menurunkan kurva. Nah, kemarin Menteri Kesehatan Gan Kim Yong itu memberi rapat kerja di parlemen, menjelaskan bahwa tahun ini Singapura fokus pada vaksinasi. Jadi vaksinasi itu dilakukan setelah Singapura berhasil menurunkan kurva penularan. Ini yang sekali lagi mengapa di Singapura itu vaksinasi tidak kemudian membuat masyarakat heboh, tidak seperti di Indonesia, pengiriman vaksin itu harus pakai acara seremoni, ya kan, pakai konfeti. Di sini sesuatu dianggap normal saja karena sekali lagi masyarakat sekarang di Singapura dihadapkan kepada angka penularan sangat rendah dan nyaris tidak ada angka penularan yang terjadi di komunitas. Baik, begitu ya Mas Tommy. Jadi kurvanya harus diturunkan terlebih dahulu, baru kemudian mungkin vaksinnya mulai didistribusikan begitu ya Mas Tommy. Ya, Singapura membutuhkan Menteri Kesehatan dan Perdana Menteri sudah menyampaikan vaksinasi terhadap 5,6 juta orang di Singapura, termasuk di dalamnya itu adalah warga negara asing yang memang tinggal lama di Singapura seperti diplomat-diplomat, itu baru akan akhir tahun 2021 ini akan mendapatkan untuk vaksinasi. Jadi dibutuhkan waktu 1 tahun untuk negara kota seperti Singapura dengan jumlah penduduk yang sangat kecil. Dan memang tadi dikatakan oleh Prof. Wiku, ini tantangan yang tidak mudah juga bagi kita, karena pengalaman kita ketika membangun laboratorium untuk tes PCR, masalah di kita itu karena Indonesia begitu besar, 17.000 pulau, masalah logistik, masalah infrastruktur, masalah ketersediaan petugas-petugas lapangan, itu akan sangat menantang dan karena itu saya kira kita harus memberikan support pada pemerintah supaya berhasil menjalankan vaksinasi. Baik, dan mungkin salah satu mungkin keistimewaan atau privilege yang dimiliki Singapura, Singapura sedang membangun vaksin distribution hub begitu Mas Tommy. Apa betul seperti itu dan bagaimana perkembangannya? Sebetulnya yang disampaikan itu pemberitaan dari Nikkei mengatakan bahwa khusus untuk produk Pfizer itu kan membutuhkan tempat penyimpanan sampai minus 70 derajat Celcius. Nah, tidak semua negara memiliki fasilitas itu. Singapura menawarkan diri mereka itu untuk produk Pfizer, untuk kawasan Asia mungkin hubnya itu di Singapura. Jadi kalau semua bahan vaksinnya itu disimpan di Singapura, untuk mencapai negara-negara di kawasan Asia ini relatif lebih mudah dibandingkan harus dikirim dari Amerika. Jadi sebetulnya Singapura menawarkan diri. Singapura sekali lagi mereka sangat cerdas sekali karena memang infrastrukturnya sangat baik dan mereka memungkinkan untuk bisa membantu mendistribusikan kalau memang diperlukan. Tapi sekali lagi seperti disampaikan Menteri Kesehatan Singapura, mereka juga sekarang sedang berupaya untuk bagaimana bisa memenuhi kebutuhan untuk 5,6 juta warganya, termasuk para warga yang tinggal lama di Singapura, dan mereka sekarang ada 3 sumber yang digunakan oleh Singapura itu. Pertama adalah produk dari Pfizer, kedua dari Moderna, dan yang ketiga adalah Sinovac dari China. Lantas saat ini bagaimana Mas Tommy tentang pengawasan mobilitas orang di sana? Khususnya lagi setelah ada varian virus baru yang mungkin sudah hadir di Singapura, walaupun ini sudah ditangani dengan baik begitu dengan pemerintah. Di Singapura, yang menarik mereka itu menggerakkan relawan juga.
Jadi bahkan relawan itu Pak Jo di Singapura disebutnya ambasador. Mereka itu tugasnya adalah melakukan pengawasan-pengawasan di tempat-tempat publik. Kemudian mereka melihat orang comply tidak atau patuh tidak pada aturan protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak. Kayak lagi yang tadi dibatasi 8 orang, lebih dari 8 orang, maka dia akan ditegur. Kalau ditegur mereka tidak mau memenuhi, maka kemudian dia foto. Nah, foto itu langsung petugas polisi datang, orang itu didenda $300 Singapura kalau melanggar protokol kesehatan, misalnya tidak menggunakan masker. Kalau orang itu kedua kali melakukan pelanggaran yang sama, maka dendanya dinaikkan 2 kali lipat, jadi $600. Kalau ketiga kali dia melanggar juga, dinaikkan lagi menjadi 1.200. Begitu membuat orang itu menjadi kapok dan ada deterennya, sehingga semua orang relatif menjadi patuh. Tapi sekali lagi, yang namanya pengawas itu ada di mana-mana, dan mereka itu adalah masyarakat biasa. Bedanya mereka hanya menggunakan rompi, biasanya warna merah atau warna orange, dan mereka datang untuk masuk ke kawasan-kawasan yang kebetulan orang sedang berkerumun. Apakah orang itu masuk dalam kelompok yang maksimum 8 orang, atau orang itu menggunakan masker atau tidak. Jadi kedisiplinan itulah yang sekali lagi membuat mengapa Singapura berhasil untuk menurunkan kurva penularan, dan dengan itulah mereka bisa bersiap-siap untuk melakukan vaksinasi. Baik, jika di Singapura ini kedisiplinan dan juga law enforcement atau penegakan hukum ini jadi salah satu kunci yang sangat penting ya Mas Tommy untuk menekan penularan COVID-19 di sana. Tapi banyak juga Prof Wiku ya negara yang sukses mengatasi COVID-19 ini dengan menggalakkan testing ya, seperti Korea Selatan bahkan Vietnam. Nah, Prof Wiku, bagaimana testing ini justru dapat memudahkan dalam mengendalikan penyebaran? Ya, baik. Mungkin sebelum saya menjelaskan tentang testing, ini menarik sekali yang tadi disampaikan oleh Pak Dubes Johari dan Pak Dubes Tommy. Negara Tiongkok itu adalah negara daratan yang begitu besar, dan kasusnya yang dijelaskan tadi sangat sedikit. Padahal asalnya dari sana, dari Wuhan. Beijing saja yang puluhan juta penduduknya, kasusnya sedikit saja mereka sudah bereaksi. Jadi pengendalian sebagai negara besar itu perlu dicontoh. Bagaimana kok bisa seperti itu? Sedangkan negara kecil pulau, seperti tadi dijelaskan oleh Pak Dubes Tommy, itu mereka memang lebih mudah. Negara kota pulau itu kan penduduknya sedikit gitu. Kalau kita lihat Indonesia, sebenarnya bisa belajar dari situ. Sebagai negara besar penduduknya, belajar dari Cina. Melihat dari kawasannya, harusnya berpulau-pulau kan kita, harusnya belajar saja dari Singapura. Artinya kalau kepemimpinan di setiap daerah kepulauan, provinsi pulau atau kabupaten pulau, harusnya kalau mereka mencontoh kepada Singapura, satu persatu pulaunya harusnya bisa bebas atau kasusnya rendah sekali seperti Singapura. Harusnya begitu. Sedangkan sebagai negara besar, kita harus belajar dari Tiongkok. Bagaimana mereka bisa. Yang kita bisa belajar dari Tiongkok sebenarnya menurut saya dan juga Singapura, yaitu begini. Pada saat mereka bisa memutus mata rantai, virusnya yang beredar jumlahnya sedikit. Kalau virusnya yang beredar banyak, pasti penularannya sampai sekarang tinggi. Buktinya di Tiongkok tidak seperti itu. Di Singapura juga tidak begitu. Kenapa? Karena sudah diputus mata rantainya dengan 3T yang mereka lakukan lebih awal. Dan kalau di Indonesia, kenapa kok kasusnya tinggi? Kita kan harus belajar dari sana. Kenapa? Karena virusnya masih banyak bersirkulasi. Kenapa bersirkulasi? Karena diberi kesempatan oleh manusia, orang-orang Indonesia yang masih ada yang berkerumun. Jadi dia bisa loncat, bisa menular. Pada saat dia menular, dia multiplikasi, replikasi, multiplikasi, jumlahnya makin banyak. Kalau mereka melakukan 3M, harusnya tidak bisa meloncat menulari lagi, sehingga populasinya makin lama makin turun. Jadi kan ini kita berperangnya sama virus. Kita harus sama-sama smartnya dengan mereka. Mereka hanya bisa memperbanyak kalau bisa menular. Kita cegah dia untuk bisa menular dengan jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Itu yang harus kita lakukan. Sebagai kawasan, kita belajar dari Singapura. Memang bedanya dia sumber daya keuangannya tinggi dibanding kita. Tetapi militansi gotong royongnya Indonesia, kalau pendekatannya per pulau harusnya bisa. Sebagai negara besar, kita belajar dari Cina bahwa kalau penularannya tercegah sejak awal, atau kalau kita dianggap saja sudah begitu lanjut penularannya masih ada,
Maka yang harus kita lakukan adalah pengereman penularan. Caranya apa? Dijaga mobilitas penduduknya, dikurangi, dibatasi supaya virusnya jadi kurang. Sekarang saya mau jawab tentang testing. Kalau mobilitas penduduk tetap tinggi, kontaknya tetap tinggi, berapapun dites akan positif. Apa gunanya kita menggarami laut? Jadi yang penting adalah testing hanya untuk mengatakan bahwa penularannya tinggi. Terus rem mobilitas dan seterusnya itu tadi. Keberhasilan mengeremnya itu adalah kalau dites ternyata hasilnya negatif. Positivity rate-nya itu harus rendah. Positivity kita relatif tinggi, 18-20% sekarang gitu ya. Jadi itu yang harus kita cegah supaya jangan sampai kita cuman konsentrasi testing, semua orang dites tanpa direm. Ya kan kalau kita berbicara tentang virus, kalau saya jadi virus gitu ya, gampangnya gitu, silakan aja dites. Kamu akan ketemu sama saya setiap saat kamu tes. Selama masyarakat tidak patuh. Selama tidak patuh. Tapi saya sebagai virus akan kesulitan kalau dites jadi positif kalau giliran saya mau loncat nggak bisa loncat. Gimana, siapa yang bisa melakukan itu? Ya manusia itu, jangan berkerumun, tertib 3M, pasti akan frustasi virusnya. Simpelnya itu begitu, dan kita bisa belajar dari negara Singapura. Kalau kita harus tahun 2021 ini melihat ke depan, mari kita belajar dari Singapura, para pimpinan daerah dan anggota masyarakat dilibatkan dalam proses 3M tersebut. Tadi yang seperti disampaikan oleh Dubes Tommy, itu penting. Kalau itu dilakukan, sudah banyak loh negara-negara daerah-daerah Indonesia yang kepulauan. Ya, jadi dengan kombinasi beberapa bupati dalam satu pulau, dia udah bisa menyelesaikan harusnya. Harusnya seperti Jadi itu ya, jangan Prof. dilihatnya semuanya dari pusat. Pusat itu mengendalikan secara keseluruhan kemampuan daerah untuk bisa mengendalikan daerahnya. Jangan melihat ke pusat untuk mengendalikan seluruhnya di Indonesia. 514 kabupaten kota, nggak akan bisa seperti itu caranya. Dan kebutuhan yang dibutuhkan juga adalah keselarasan kebijakan dari pusat Ya. dan juga pemerintah daerah ya Prof ya. Nah tapi kan memang 3T ini sangat penting dan salah satu ini memang testing. Nah apakah kita saat ini sudah menuju ke standar yang ditetapkan oleh WHO untuk standar testing per negara ini? Ya. Dari waktu ke waktu kemampuan testing Indonesia meningkat. Bahkan sempat menjadi lebih dari 80%. Testingnya sesuai dengan standar WHO. Tapi tidak merata. Ada daerah-daerah yang jauh melebihi sampai beberapa kali lipat, ada daerah-daerah yang belum memenuhi syarat. Maka dari itu caranya adalah daerah-daerah harus punya tanggung jawab untuk supaya testingnya sesuai dengan standarnya WHO. Dan hasilnya positivity rate-nya, jangan cuma testingnya saja. Positivity rate-nya kalau bisa harus di bawah 5%. Target itu. Nah kalau namanya target itu kan dibaca bersama-sama, DPRD-nya juga baca, masyarakatnya juga baca. Kalau sekarang masih 10% atau 13% atau 18%, punya waktu berapa? 2 bulan, 3 bulan, turunin dong sampai 5%. Jadi target bersama, tapi targetnya jangan cuma ditarik di nasional, di Harus tiap merata. daerah. Dan itu menjadi tanggung jawab daerah bersama dengan anggota masyarakat. Kekuatan kita justru ada di situ. Itu yang acara ini penting karena kita harus belajar dari negara kecil seperti Singapura dan belajar dari negara besar sebesar Tiongkok. Dan mungkin kita bisa mengcombine pelajaran dari Ya. dua negara tersebut karena kita negara besar tapi juga kepulauan ya, Ya. Prof Wiku ya. Baik, saya ke Pak Jauhari lagi di Beijing. Pak Jauhari, ini kan Kementerian Luar Negeri kan melakukan berbagai upaya diplomasi untuk mendukung upaya percepatan pemulihan mungkin dari COVID-19. Nah, gimana kegiatan diplomatik tetap berjalan di tengah pandemi khususnya di Beijing atau di Tiongkok dan apa saja mungkin penyesuaian yang dilakukan? Terima kasih Mbak Egit, tapi saya sependapat dengan Prof. Wiku tadi ya, karena memang benar yang dilakukan di negara sebesar Tiongkok ya seperti itu, selain dari pusat, lalu kemudian tiap-tiap daerah itu punya kebijakan yang melibatkan masyarakat langsung dan mereka punya sistem untuk memonitor di masing-masing daerahnya. Di 3 bulan terakhir ini saya mendapat banyak undangan berkunjung ke berbagai daerah. Nah setiap menuju daerah satu itu harus di swab. Kemudian di sana dia punya health kit sendiri. Begitu juga tentunya lalu masyarakat di sana. Jadi memang sistem ada pusat lalu daerah-daerah yang kemudian selalu berkoordinasi dengan pusat. Nah, diplomasi memang kita ada penyesuaian prioritas diplomasi Indonesia seperti yang disampaikan oleh Bu Menteri Luar Negeri beberapa waktu yang lalu.
Jadi dari 5 prioritas kan kita kerucutkan lagi jadi 3. Tentunya yang pertama itu prioritas diplomasi ekonomi untuk tetap ikut berkontribusi dalam economic recovery pada saat sulit ini di Indonesia. Yang kedua itu diplomasi kesehatan. Itu terkait dengan kerjasama di bidang kesehatan, kemudian alat-alat kesehatan, dan yang terakhir recently vaksin. Ini yang sedang intensif kita kerjakan. Lalu yang ketiga itu diplomasi perlindungan warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Saya kira itu dilakukan oleh nyaris semua duta besar di Singapura, apalagi luar biasa. Nah, yang diplomasi ekonomi lalu kita sesuaikan dan syukur alhamdulillah dengan khusus Tiongkok itu terrefleksikan di angka-angka. Misalnya untuk perdagangan, angka sampai dengan akhir November kemarin itu volume perdagangan dua negara Indonesia dan China itu sudah di atas 61 miliar US dollar. Kalau investasi nomor 1 dari tempatnya Mas Tommy ini, nomor 1 itu Singapura, nomor 2 itu Tiongkok. Nilainya 3,5 miliar US dollar, nomor 3 itu Jepang, nomor 4 Hong Kong, nilainya 2,5 miliar karena Hong Kong masih di bawah koordinasi kita. Lalu saya kira yang terakhir, yang kedua itu diplomasi di bidang kesehatan. Saya kira banyak telah kita menyesuaikan juga di sini sejak bulan Maret sampai dengan even sekarang kita sedang mengurus untuk pengiriman vaksin dan lain-lain. Yang ketiga perlindungan warga negara Indonesia. Saya kira semua duta besar telah bekerja habis-habisan untuk melaksanakan. Nah, most likely prediksi saya di 2021 ini akan tetap menjadi prioritas. Yang menarik sebelum ke sini saya baru berdiskusi dengan pelaku-pelaku ekonomi di Tiongkok. Memang prediksi untuk sudah tadi saya lihat curve juga itu as of Juni itu ini sudah naik ini. Jadi prediksi ekonomi Tiongkok itu akan 7,5 sampai 8,2% pertumbuhan. Karena ini drive-nya tadi kita lihat yang angka itu luar biasa. Jadi dia menjadi salah satu penggerak recovery dari ekonomi global. Nah, dalam konteks ini kalau bisa Indonesia ikut di dalamnya itu, dengan demikian proses recovery kita juga bisa cepat. Jadi itu yang kami lakukan sekarang di Tiongkok. Baik, jadi hubungan bilateral khususnya antara Indonesia dan Tiongkok ini tetap berjalan walaupun dengan penyesuaian-penyesuaian terkait dengan pandemi ya, Pak Jauhari ya. Betul. Baik, saya mungkin ke Mas Tommy lagi di Singapura. Mas Tommy, ini Singapura kan bisa menekan angka kematian di bawah 30 kasus. Nah, kita berbicara strategi lagi. Mungkin apa strategi yang dilakukan pemerintah Singapura yang mungkin bisa dicontoh untuk pemerintah Indonesia? Mungkin juga untuk memberlakukan pembatasan warga negara asing yang masuk ke Singapura begitu, Mas? Tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Wiku jadi yang penting itu adalah bagaimana menurunkan virus yang ada di tengah masyarakat supaya penularannya rendah. Sekali lagi di Singapura ini orang yang masuk ke Singapura siapapun dia, mereka harus menjalani isolasi 14 hari. Kalau orang itu melanggar keluar dari kamarnya saja, itu dendanya 10.000 dolar Singapura atau penjara 6 bulan. Kalau orang asing keluar dari kamar ketika isolasi, itu dideportasi. Nah, kedua adalah yang dilakukan oleh Singapura itu adalah melakukan pengawasan ketika untuk kontak tracing. Tadi Pak Wiku mengatakan kalau kita hanya sekedar melakukan testing tetapi tidak targeted pada orangnya, maka itu sama dengan menggarami laut. Nah, di Singapura sendiri mereka mengembangkan teknologi yang namanya trace together atau blue pass. Nah, kemarin yang dilakukan oleh KBRI adalah bagaimana mempertemukan Kementerian Dalam Negeri Singapura, kemudian Imigrasi Singapura, Temasek Foundation, dengan Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi. Kita belajar bagaimana mereka melakukan digital tracing. Nah, yang menarik adalah digital tracing itu akan memudahkan kita untuk mengetahui siapa orang yang mengalami
melakukan kontak terhadap orang yang positif COVID. Kalau orang itu sudah diketahui positif COVID, maka orang itu harus diisolasi atau dikarantina. Nah, kemarin diuji cobakan di KBRI berhasil. Kemarin kita kirimkan alat Blue Pass-nya itu ke BNPB untuk diuji cobakan di BNPB. Harapan kita adalah kami, Prof. Wiku dan Pak Doni sudah sepakat, kalau alat kontak tracing ini efektif, kita akan aplikasikan di beberapa daerah. Sekali lagi karena Indonesia jumlahnya sangat besar, persoalan kita itu adalah bagaimana memproduksi alatnya untuk digital tracing ini. Tetapi pengalaman selama ini yang digunakan oleh Singapura, digital tracing itu yang memudahkan mereka dengan cepat. Orang itu, kalau ada orang positif COVID, itu orang yang dekat dengan orang itu langsung dijemput pakai ambulans. Tanpa diberitahukan, mereka dijemput. Kenapa? Karena dengan digital tracing itu, kemudian pemerintah Singapura tahu siapa saja orang yang memang melakukan kontak dengan orang yang positif COVID ini. Ini yang saya kira nanti ke depan coba kita terapkan. Dan tadi juga Pak Wiku sudah sampaikan, harapan kita adalah nanti kontak tracing, testing, isolasi mandiri, itu harus dilakukan oleh 540 kabupaten kota. Pengendaliannya ada di mereka. Jangan semua itu diserahkan ke Satgas, jangan semua itu diserahkan ke pemerintah pusat, karena sekali lagi Indonesia itu terlalu luas. Dalam diskusi kami dengan teman-teman di Temasek dan juga Kementerian Dalam Negeri Singapura, mereka bayangkan DKI Jakarta saja mereka tidak pernah terbayangkan. DKI Jakarta dengan penduduk 10 juta, ya kan kalau siang bisa sampai 14 juta, buat mereka itu sudah terlalu besar karena Singapura hanya 5,6 juta. Tapi sekali lagi yang tadi dikatakan oleh Prof. Wiku, kita belajar dari bagaimana mereka mengendalikan itu. Kalau 514 kabupaten kota itu hands on, mereka betul-betul menjalankan pengawasan, kemudian menerapkan digital tracing dan testing yang benar, dan kemudian melakukan karantina terhadap mereka yang positif COVID, maka kita bisa sebetulnya dalam periode 2-3 bulan yang akan datang, saya setuju dengan Pak Wiku, kita buat targetnya. 3 bulan yang akan datang, positivity rate di semua kabupaten kota harus di bawah 5. Baik. Caranya seperti apa? Digital tracing, lakukan testing, isolasi pada mereka yang positif COVID, maka pasti kita akan bisa turun. Nah, kemudian pemerintah pusat tentu penting untuk memberikan stick and carrot, kita berikan hadiah pada daerah yang berhasil, tetapi kemudian kita hukum pemerintah kota dan kabupaten yang tidak bisa mengendalikan. Baik. Hanya dengan itu sekali lagi, upaya program vaksinasi itu akan sangat efektif, karena sekali lagi, kalau kurvanya tidak bisa kita turunkan, sebetulnya upaya kita melakukan vaksinasi juga akan menjadi sulit untuk bisa kita laksanakan. Begitu, Egi. Baik, Mas Tommy. Mungkin terakhir untuk Mas Tommy, mungkin singkat saja, ada himbauankah untuk pemangku kepentingan di tanah air gitu untuk merangkul semua elemen masyarakat? Misalnya seperti di Singapura, bahkan tentara pun diikut sertakan ya untuk membuat masker yang dibagikan secara gratis untuk warga. Ya, sekali lagi sebetulnya mereka juga orang Singapura kagum sama gotong royongnya Indonesia. Jadi dengan segala macam keterbatasannya mereka juga kagum. Indonesia itu laporannya Pak Wiku kan kita bisa mengkolek dana masyarakat bantuan itu sekitar 84 miliar. Singapura memang dana bantuan sosial mereka sampai 840 miliar. Tetapi bukan di angkanya, tetapi kemampuan masyarakat Indonesia sangat terbatas. Gotong royong itu adalah kekuatan kita. Jadi sebetulnya pengalaman 10 bulan ini menunjukkan gotong royong itu adalah luar biasa sekali. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita merumuskan sebuah kebijakan yang lebih bisa diaplikasikan dan kita konsisten untuk melaksanakan. Teknologi itu adalah membantu bagaimana kemudian kita mengaplikasikan kebijakan yang sudah kita rumuskan. Baik. Nah, pemirsa dan pendengar, ini juga kita ada pertanyaan dari rekan media, dari Firna
di antara, ini pertanyaannya ditujukan untuk Bapak Dubes Jauhari. Pak Jauhari mungkin bisa dijelaskan atau dicontohkan kedisiplinan seperti apa yang dilakukan masyarakat di Tiongkok untuk mencegah penularan dan mengenai vaksin. Apakah sudah ada info hasil uji klinis fase 3 dari vaksin COVID-19 Sinovac? Mungkin saya menambahkan karena saya sepakat dengan Mas Tommy tadi mengenai digital tracing karena I experience that di sini karena ini saya kemana-mana selalu bawa ini itu benar bahwa lalu bisa hampir semua penduduk punya lalu kemudian dia kemanapun itu terdeteksi lalu setiap daerah itu punya digital tracing sendiri. Jadi kalau misalnya dari Beijing saya ke kota lain di Shenzhen saya harus kemudian download punya Shenzhen, lalu kemudian saya pakai yang punya Shenzhen berdasarkan yang saya di Beijing. Lalu yang punya Beijing saya hilang. Begitu saya selesai di Shenzhen, saya kembali ke Beijing, saya harus download lagi punya Beijing dengan mengindikasikan saya kemana saja selama saya berada di Shenzhen. Jadi diketahui benar, itu sangat membantu sehingga bisa terdeteksi misalnya ada yang kena COVID, lalu siapa saja dia kemana saja dan jumpa siapa saja, lalu kemudian seperti yang disampaikan oleh Mas Tommy tadi, dijemputlah. Itu yang terjadi misalnya dengan satu warga negara Indonesia yang ada di Beijing dan warga negara lain yang ada di berbagai kota. Jadi digital tracing itu sangat bermanfaat. Yang kedua saya kira sistem kegotong royongan. Nah itu juga di China pertama itu terjadi. Itu salah satu yang membantu mereka sehingga cepat keluar. Jadi misalnya contoh waktu di Wuhan, lalu kemudian provinsi-provinsi dan masyarakat sekitar itu membantu mereka yang di Wuhan begitu. Lalu itu terjadi kemudian dalam perkembangannya terjadi di berbagai kota. Jadi kegotong royongan itu juga luar biasa dan semangat itu di Indonesia juga luar biasa. Dan kita memiliki itu ya Pak Dubes ya. Untuk pertanyaan kedua terkait hasil uji klinis vaksin Sinovac bagaimana Pak Dubes? Yang kedua saya mau sampaikan tadi itu di sini juga yang kuat selain sanksi hukum, sanksi sosial. Jadi sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat kan di sini kontrolnya RT RW begitu. Jadi kalau kita keluar kawasan itu tanpa memberitahukan pada saat sedang krisis-krisisnya, itu kita kembali nggak akan diterima masuk di tempat situ. Kan kita kemudian akan lapor ke polisi. Polisi yang membawa kita untuk kembali masuk ke lingkungan tempat kita tinggal. Itu kan dimarahin sama orang selingkungan kita, itu kan malunya luar biasa. Jadi itu sanksi sosial juga luar biasa yang berlaku di sini. Itu yang membuat semua juga disiplin. Nah soal vaksin itu khususnya yang Sinovac dan Sinopharm, itu izin untuk emergency use itu sudah diberikan. Sehingga sejak Juli tahun lalu itu sudah diberikan kepada tenaga-tenaga esensial dan utama di sini. Nah, mulai 1 Januari kemarin karena Sinopharm sudah mendapatkan izin untuk disampaikan ke publik, itu sudah mulai diumumkan di beberapa provinsi termasuk di Beijing sudah lebih untuk umum ini sudah lebih dari 70 ribuan yang sudah mulai disuntik sejak per 1 Januari kemarin. Jadi di beberapa provinsi itu sudah diumumkan juga untuk publik yang sudah mendapatkan izin untuk edar ke publik. Oh baik, pertanyaan tadi mungkin sudah terjawab ya oleh Bapak Dubes Jauhari. Mungkin ini terakhir untuk Prof. Wiku, singkat saja Prof. Tadi kita sudah mendengar pemaparan dari Singapura dan juga dari Tiongkok. Mungkin apa pengalaman dari negara-negara lain yang bisa diterapkan atau dipelajari oleh Indonesia sehingga kita ambil sebagai pelajaran berharga dan kita bisa optimistis bahwa 2021 ini tercipta kekebalan komunitas dan pandemi ini segera berakhir. Ya baik, jadi kalau kita belajar selain dari Singapura dan Tiongkok, sebenarnya di Asia Tenggara ini ada negara Thailand yang kasusnya lebih dulu kena, tapi kasusnya sangat rendah sampai dengan sekarang. Kenapa begitu? Karena tadi fungsi gotong royong tadi. Mereka sistem kesehatannya dengan volunteer kesehatan itu sudah merambah sampai ke desa-desa. Sehingga itulah yang mereka gerakkan, investasi itu. Kita sebenarnya punya seperti itu.
yang harus kita aktifkan kembali. Jadi sebenarnya kalau kita belajar dari negara-negara itu, dari kasus-kasus besar saja di tempat kita adanya di mana itu di-tackle. Kalau kasus besar itu sebenarnya kan dari data menunjukkan bahwa di Pulau Jawa sebenarnya, provinsi-provinsi besar, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu adalah kontributor atau seluruh Jawa sebenarnya 6 provinsi, itu sekitar 60-70% kasus nasional. Dan itu kan relatif seperti kota. Jadi kalau kita gunakan semua tracing dan seterusnya yang dilakukan oleh Singapura dan Tiongkok di sini, dan itu berhasil, kasus Indonesia akan turun drastis. Itulah yang harusnya kebijakan sekarang seluruh masyarakat dan pemerintah daerah harus ambil kendali itu, tanggung jawab itu untuk melakukan bersama. Baik, terima kasih Prof. Wiku sudah hadir di studio dan juga terima kasih Bapak Dubes RI untuk Tiongkok, Bapak Jauhari Oratmangun dan Mas Tommy, Pak Dubes Surya Pratomo sudah bergabung dari Singapura. Semoga sehat-sehat semua dan selamat menjalankan tugas negara kembali. Dan pemirsa dan pendengar, tiba saatnya kita di penghujung acara. Semoga bincang-bincang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu memakai masker. Dan 2, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas COVID-19 Bapak Doni Monardo, apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia tapi juga di akhirat. Dan dengan demikian saya akhiri talk show kita siang hari ini. Saya Egit Hapsari bersama tim yang bertugas dan para narasumber pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.